Selamat pagi pemirsa, SLH News kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Valerio Giovanna, yang akan memberikan berita-berita aktual kepada pemirsa semua. Pemirsa, seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang sampah plastik di lautan atau marine plastic debris terbesar kedua setelah negara Cina. Berhubungan dengan itu, organisasi UNEP berusaha untuk mencari penyelesaian akan masalah tersebut. Salah satunya adalah dengan mengadakan bilateral meeting pada Rabu, 17 Juli 2019 kemarin. Bilateral meeting ini diselenggarakan dalam rangka The United Nations High Level Political Forum on Sustainable Development Goals di Indonesian League UNHQ, New York. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai bilateral meeting ini, kami akan membahasnya dengan Menteri PPN sekaligus Kepala Bappenas, Bapak Bambang Brojonegoro, serta Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 PSL B3 KLHK Ibu Rosa Vivien Ratnawati. Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Vivien. Selamat pagi. Jadi bagaimana kabarnya Pak Bambang dan Bu Vivien pada hari ini? Puji Tuhan baik. Oke, puji Tuhan. Ngomong-ngomong, bagaimana pelaksanaan bilateral meeting dengan UNEP kemarin Pak Bambang? Rabu kemarin saya diberi kesempatan untuk menghadiri rapat bilateral UNEP dalam rangka The United Nations High Level Political Forum on Sustainable Development Goals bersama Bapak Eksekutif Direkturnya langsung, Bapak Inger Anderson. Kira-kira kalau boleh tahu, hal apa saja yang dibahas pada pertemuan tersebut, Pak? Jadi kemarin saya bersama Bapak-Bapak Dewan UNEP, kami membahas tantangan Indonesia sebagai salah satu kontributor sampah terbanyak di Laut Asia Timur. Kami juga melihat bahwa perkembangan ekonomi di Indonesia itu menjadi salah satu pemicu penyebab terjadinya kebergantungan masyarakat terhadap produk dari berbagai macam kemasan, sehingga kebalikannya dari kebergantungan mereka, justru masyarakat di Indonesia itu memiliki kesadaran yang cukup ke bawah gitu akan betapa berbahayanya dari sampah debris tersebut gitu. Oke, jadi menurut masalah yang telah Bapak paparkan nih, kira-kira bagaimana sih penyelesaian masalah yang berdasarkan bilateral meeting kemarin, Pak? Jadi sebenarnya Indonesia sendiri tuh udah mencoba untuk mengurangi limbah sampahnya sendiri. Jadi bisa dilihat dari 5 komitmen yang telah Indonesia penuhi pada tahun 2018 kemarin. Lebih tepatnya di Our Ocean Conference, kalau Indonesia tuh mengurangi jumlah dari sampah sebelumnya gitu. Terus ada juga peran dari UNEP sebagai katalisator serta edukator yang mengkampanyekan bahwa sampah plastik itu nampaknya cukup berbahaya gitu buat lingkungan. Serta juga mereka sebagai fasilitator menyediakan layanan untuk sekiranya mengurangi limbah-limbah sampah yang ada di Indonesia. Oke, Pak Bambang. Tadi saya mendengar salah satu solusi yang disampaikan Pak Bambang mengenai perencanaan hukum nasional dalam mengurangi marine plastic debris. Apakah kira-kira sudah ada tindakan nyatanya ya, Pak? Jadi sejauh ini pelarangan penggunaan plastik sekali pakai itu hanya diterapkan di beberapa wilayah daerah saja, misalnya di Jakarta. Dan juga penerapan plastik berbayar itu saya pikir kurang efektif karena walaupun berbayar pun terkadang masih ada masyarakat yang menggunakan plastik sekali pakai itu. Selain itu juga karena dinilai kurang efektif, pemerintah Indonesia juga merencanakan pada tahun 2030, lebih tepatnya tanggal 1 Januari, akan ditiadakan penggunaan plastik sekali pakai lagi sesuai dengan pasal Permen LHK nomor 75 tahun 2019. Nah, berhubungan dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan mulai melarang penggunaan kantong plastik secara nasional, Bu Vivien sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 PSLB 3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengapa KLHK sampai dapat mengambil keputusan untuk peraturan tersebut kira-kira?
sebagaimana sesuai dengan target pengelolaan sampah yang diatur pada Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017, yang dimana pengurangan sampah plastik dari sumbernya sebesar 30% dan juga pengurangan sampah plastik sebesar 70% di tahun 2025. Pihak KLHK telah mempertimbangkan komitmen tersebut dengan cara melakukan beberapa upaya untuk mengurangi sampah plastik tersebut dengan cara melakukan pengurangan terhadap penggunaan kantong plastik dan juga mengurangi marine debris plastik di laut. Nah, kira-kira menurut Ibu sendiri, apakah Bu Vivian dan pihak KLHK sendiri terbantu dengan rancangan-rancangan yang telah diatur oleh UNEP untuk mengelola marine plastic debris di Indonesia? Jujur, saya dan pihak UNEP sangat terbantu dengan adanya pedoman dari UNEP dan juga NOA, yang dimana melakukan monitoring dan survei di 18 wilayah pesisir, di 18 kota kabupaten dari 25 kota kabupaten prioritas dimulai dari tahun 2017 dan dilanjutkan ke tahun-tahun berikutnya. Baik, terima kasih Bu Vivian. Nah, menurut informasi yang telah dipaparkan oleh kedua narasumber kali ini, kita dapat melihat bahwa UNEP memiliki peran yang masif dalam mengelola sampah dan kebersihan lingkungan di negara Indonesia ini. Kita juga pasti berharap agar Indonesia tetap menjalin kerjasama yang baik dengan organisasi UNEP agar bilateral meeting juga dapat terus berjalan demi keberlangsungan kebersihan lingkungan di negara ini. Oke, baik. Terima kasih Bapak Bambang Brojonegoro dan Ibu Rosa Vivian Ratnawati telah menjadi narasumber pada berita kali ini. Saya Valerio Jovana, pamit undur diri.